dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat sosok Rasulullah Muhammad SAW itu adalah memang segala lino, segala bagian dia terbaik. Jadi segala bagian dia terbaik sebagai bapak untuk anak-anaknya dia terbaik. Karena dia mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga. Jadi menjadi contoh dari keluarga anak, kemudian dikatakan ngasih. Dan kemudian perkembangan agama itu kalau kita mau melihat secara logika sepertinya mustahil untuk bisa berkembang karena ada orang di pengarang luar di orang pengarang. Jadi punya tahu lamanya mana usaha dakwah tidak cocok. Nah dia luar di sini Hadijah, kemudian berkembang menjadi 7, 12 dan selanjutnya. Ya disebut dengan kawan pada saat itu yang belajar di rumahnya sahabat di Darul Arqam. Jadi dia belajar agama cuma 2 orang dari 2 orang. Jadi harus kita punya semangat yang besar belajar agama. Tapi mengenai Ustaz kan? Ya dan di surah Al-Anbiya ayat 179 wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah mengutus Muhammad melainkan menjadi rahmatan lil alamin. Di surah Al-Anbiya 100. Kemudian Allah jelaskan di surah Al-Asab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad kana lakum an-nabiyyah fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi menjadi contoh di segala keadaan yang menjadi contoh. Ya, jadi saya jelaskan dulu bentuk badannya beliau. Beliau itu tidak tinggi, tidak pendek. Ya, beliau tidak gemuk. Berbadan yang sangat atletis. Tidak dalam buat tanah. Karena beliau diceritakan dalam hadis. Beliau itu seperti olahragawan. Kemudian jenggot beliau lebih hitam dari pekatnya malam. Jadi sasangi bagia, sasangi pun jangguran Nabi ya. Dan cuma punya beberapa jenggot yang putih. Waktu turun ayat Al-Quran tentang saya tidak akan menyiksa umat Muhammad kalau kau di antara mereka. Itu di surah Hud. Itu beliau sampai memutih jenggotnya beberapa lembar gara-gara ketakutan kepada Allah, takut kepada Allah. Beliau punya kepala bundar dan perawakannya sangat bagus. Kemudian wajahnya kata Al-Mughirah, saya pernah, ini saya sebutkan semuanya tentang ciri-ciri beliau. Jadi bentuk tubuhnya saja terbaik, dia terbaik. Kalau beliau keluar dari rumahnya kata Mughirah dan saya melihat wajah beliau dengan bulan, kalau bulan itu putih di atas, lebih putih wajahnya beliau. Lebih putih wajah beliau daripada bulan purnama. Kemudian sahabat mengatakan kalau malam hari ada sesuatu yang jatuh, kami berjalan dengan beliau Rasulullah Muhammad SAW berjalan dan ada sesuatu yang jatuh di malam gelap, maka kami suruh Rasulullah menghadapkan wajahnya ke tanah, suruh menunduk. Kalau sudah tertunduk wajahnya, maka seluruh apa yang ada di tanah terlihat karena terangnya wajahnya. Ikate mana pun pagi kalau malam gelap dan ada sesuatu yang jatuh, begitu Rasulullah menundukkan pandangannya ke tanah, dia menghadap ke bawah, maka seluruh yang ada di tanah terlihat. Begitu wajahnya beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau beliau berbicara tidak lancar, tapi dia ulang sampai 3 kali. Jadi terulang sampai 3 kali. Kalau dia menjelaskan, jadi dialah pembicara terbaik. Puna bicara kata biasa nasai puna bicara inulai nasai. Ya itu buktinya hadis itu tidak ada titik komanya yang salah. Itu seluruh sahabat
bisa mengambil dia punya kata-kata. Hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salah titiknya itu sudah menjadi hadis palsu. Titiknya saja salah. Tidak ada itu orang seperti beliau sampai dibukukan dia punya kata-kata, gerakannya, ucapannya, semuanya lengkap. Mana pun Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa daratan Eropa, itu tidak lengkap dia punya data. Semua tokoh-tokoh dunia tidak ada selengkap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Dia selengkap dengan Nabi. Kalau Nabi biar berjalannya, kalau beliau itu berjalan seperti turun dari ketinggian. Jadi kalau beliau berjalan itu namanya slow, seperti turun dari ketinggian. Isi lancar hijab beliau. Kata menebar pesona, kata menebar pesona pelan-pelan. Asli kiri kanan. Beliau tidak mau menoleh kalau berjalan. Kalau dia pun dipanggil, maka tidak menoleh kepalanya, tapi seluruh badannya menoleh. Dia bukan aja dia orang mana? Jika tengah mana dia juga lu. Saya sebutkan semuanya dalam hadis seperti ini. Anda bisa baca di buku pekerti dan alat Rasulullah SAW mempermisi ada lengkap bukunya seperti itu. Atau Anda mau baca buku yang paling gampang dibaca, Riyadhus Shalihin. Di kitab Riyadhus Shalihin itu lengkap 2 jilid. Itu semua ada di Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kalau beliau berbicara selalu menundukkan pandangan. Dia sering mengangkat pandangan, menundukkan pandangan. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, pernah suatu waktu ada perkara yang sangat penting, paralel, maka dia menatap kami satu persatu. Maka kata Anas bin Malik, waktu itu saya juga menatap wajah Rasulullah Muhammad SAW. Saya langsung menatap wajah beliau. Saking tampannya beliau, sehingga saya 1-2 hari tidak makan, saya tidak terasa lapar. Seperti gambaran Nabi Muhammad SAW. Cuma kan gambaran dan dekat kesayangan kurangnya di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran. Sedangkan Rasulullah SAW itu jarang diceritakan seperti itu. Tapi itu semua terdapat dalam hadis. Jadi bahwa ada saudara-saudara yang bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terpenting adalah sunanul huda. Sunanul huda. Apa itu sunanul huda? Sunat terpenting. Rasulullah Muhammad SAW seumur hidupnya tidak pernah salat sendiri, salat wajib. Selalu berjamaah. Selalu berjamaah. Itu yang sunnah yang teratas. Nabi tidak pernah salat sendiri, selalu berjamaah. Bahkan ada ahli hadis namanya Widan Malik LC dari sekolah di Madinah dari Toli mantap. Dia katakan kalau ada hadis yang Nabi pernah salat sendiri salat wajib, saya beli 3 juta satu hadis. Dari Nabi sampai wajib sampai kali-kali. Bali di sini, kadang-kadang balik juga di sini. 3 juta satu hadis. Karena dia ahli hadis. Jadi Bapak dan saudara-saudara yang selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Dan di situ mengenai terhadap sunnah-sunnahnya, oleh bisa orang berniat itu kalau puasa sunnah, puasa sunnah bisa berniat di waktu pagi. Kalau puasa wajib tidak. Kalau puasa wajib harus niat waktu dan nyari. Tapi kalau puasa sunnah boleh di waktu pagi. Karena dasarnya begini, Nabi pernah bertanya kepada istrinya, istri itu ada makanan? Tidak ada. Maka Nabi mengatakan kita berpuasa. Mari pesan keragamannya Nabi ya. Ada makanan? Tidak ada ya Rasulullah. Mari kita berpuasa. Mulai saat itu dia berpuasa, berarti pagi dia berniat. Apa niat puasa karena tidak ada yang lebih. Seperti itu. Mengenai puasa sunnah, ingat ini, puasa sunnah bukan puasa wajib. Karena tuh ada waya gampang, itu paling sukar untuk mengerti ya. Kasih kemarin kata di Paul, kemarin kata pengertian. Kalau puasa wajib berniat di malam hari atau waktu makan sahur. Sedangkan puasa sunnah boleh waktu pagi dengan dasar itu tadi. Kemudian Nabi mengatakan kepada istrinya, sesuatu yang baik kalau dia mau menyuruh itu selalu berbahasa yang cantik, indah.
ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Kalau sudah memuji, baru dia menyuruh. Jadi kamu resepnya sebenarnya. Di palece rumahnya tuh ini, ya apa disuruh? Tidak disuruh bawang, kale. Nabi mengatakan, wahai istriku yang pipinya kemerah-merah, wahai Aisyah yang cantik. Lema pinapalece benina na pangalengan rumah. Dia nalaro. Sigay, kani palece. Katira pitulasut kani palece. Dia tahu pitulasut itu kan canda. Anja pun palece, nah sesuai dengan konsep agama, itu palece secara tidak berlebih-lebihan. Dia tahu waktu Nabi tak berlebih-lebihan. Ya Rasulullah, kuna yang terbaik, yang sana betul wajib. Kuna masalah menjo. Cilaka di akhirat, cilaka kasih. Nah, Nabi, kau telah menyembelihnya, kau telah memotong kukunya, kau telah membunuhnya. Jadi dosanya itu orang yang berlebih-lebihan memuji orang sama dengan membunuhnya dosanya. Jadi kan aku lihat itu berlebih-lebihan tahu memuji orang karena ya mentok ini paling terbaik, ya mentok tidak boleh. Karena yang terbaik itu Allah. Boleh kita memuji berlebih-lebihan hanya kepada Allah. Aja lagi pernah niat tahu dari palece, alhamdulillah, gak ana yang anu, alhamdulillah. Kamu jadi pada Allah, alhamdulillah. Makanya itu Hamka Haji Abdul Malik Karim Abdullah yang membuat tafsir Al-Azhar waktu dia ke Perancis. Begitu datang ke Perancis menginjakkan kakinya di Perancis, dia mengatakan Allahu Akbar, maha alhamdulillah, maha suci Allah, maha besar Allah menciptakan Perancis yang indah. Tidak kan, keren, gak ana, keren, gak ana, katakan biasa gak begitu. Kalau tidak dari para sangana, dikering, gak ana, langsung ini palece, tak lupa gara-gara tanah. Ini jadi mudah-mudahan saya sengaja kita rapikan ini pembicaraan supaya singkat tapi ada manfaatnya. Itu tadi sunnahul huda seperti itu. Kemudian Bapak dan saudara-saudara yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kecintaan kepada Rasulullah itu yang terbaik adalah rajin bersalawat kepada beliau. Sebenarnya Rasulullah itu sudah selamat. Tapi kalau kita ucapkan salawat kepada beliau, maka kita diberikan 10 kebaikan. Jadi rezeki maganya punya sekali salawat 10 kebaikan. Jadi piluang 20 kebaikan. Ada sahabat berkata begini, ya Rasulullah, saya mencintaimu. Saya mencintaimu wahai Rasulullah. Maka saya bersalawat kepadamu sepertiga hidupku. Bagi taluran Allah sakku pakai salawat hari kate. Jangan Nabi bisa ditambah. Boleh tambahin. Dan karena seperdua, dan karena boleh tambahin. Seluruh hidup saya pakai untuk bersalawat kepadamu. Maka Rasulullah mengatakan, kamu dalam kebaikan dan kamu dalam kebaikan. Itu keutamaannya orang yang rajin bersalawat. Di beberapa hadis mengatakan orang yang rajin bersalawat itu apa keinginannya Allah penuhi. Persoalannya katakan bisa kamar tapi bisa lawat. Dia pernah salawat punanya umat tuh. Punang matu mamai, gak pernah ada. Jadi kita itu tidak benar. Jadi rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian barang siapa yang bermimpi, barang siapa yang bermimpi melihat saya dalam tidurnya kata Nabi, maka itu saya. Barang siapa yang bermimpi melihat saya dalam tidurnya, maka itu adalah saya. Karena setan tidak bisa meniru wajah saya, tidak bisa meniru saya kata Nabi. Jadi punya cini Nabi yang mentung pasal tidak mampu mengaku. Di sini mentung karena Nabi bicara mereka akan anak ke Rasulullah, maka itu pasti dia. Karena tidak bisa ditiru sama setan. Dia punya wajah. Ya. Jadi saya kira mudah-mudahan ini melengkapi salah jadi rajin bersalawat dan mengikuti sunnah. Jadi tanda cinta kita kepada Nabi, mama mengikuti sunnah. Ya. Sampai sunnah, salat wajib, ngaji, zikir, semua kebaikan-kebaikan agama. Termasuk itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nakil kucing pirate Nabi ya, jadi pakai sorban itu sunnah, tidak pakai tidak apa-apa. Cuma sahabat mengatakan saya melihat di atas kepala Rasulullah ada sorban warna merah, ada hitam, ada hijau. Jadi sahabat mengkhabar, ini namanya khabar. Berita bahwa saya melihat di atas kepala Rasulullah SAW ada sorban. Jadi sorban itu sunnah hukumnya. Ya. Punah Nabi
namanya perang mati sorban. Puna ada ceramah mati sorban. Puna ada tokoh-tokoh agama apa tokoh-tokoh raja yang mau hadapi pakai sorban. Puna zaman katanya sorban. Tidak tuh neroplo ngapa jadi pakai di sorban. Itu hal-hal tertentu Nabi. Kemudian kalau raja, Nabi buka sorbannya. Nabi buka sorbannya lalu dia hamparkan apa dari lapar aja buka sorbannya demi menghormati raja. Jadi Nabi itu sangat bagus anaknya, menghormati raja-raja iya. Ya. Nampak ada wahai diajar masuk Islam. Begitu. Jadi penghormatannya terhadap raja itu luar biasa. Rasulullah SAW. Jadi diajak semua orang masuk Islam. Itulah beliau Muhammad SAW. Begitu luar biasa. Sehingga di segala keadaan beliau sangat terbaik. Kemudian beliau itu kalau sudah makan, makanya bagus dia punya pencernaan. Itu kalau beliau makan, setelah makan beliau di dalam hadis beliau istri itu dan semua kitab-kitab sunnah dia melumat dia punya ibu jari. Kata jarinya tahu dari ketonnya. Itu memudahkan pencernaan untuk mengunyah di dalam tubuh tergantung. Makanya pun ditahan dalam tubuh. Ya Nabi itu begitu di dalam hadis. Kemudian Nabi selalu makan yang dekat. Una ngandre kate kapara kemana? Itu dari kan makan kan tuh pengajaran tuh ya. Dengan tuh kalian kali. Cocok itu cocok. Ya kamu dari kan sama sih itu jangan aja pulang apa. Biar kayu aja. Tuh. Anu dari kan tak tidak namanya. Kenapa kan kamu tahu apa gimana? Nah, sudah dekat kan dari iya. Nah itu tidak boleh dalam agama. Makan yang dekat dengan kita. Itu aturan agama semuanya. Ya, jelas sekalian. Kemudian kalau ada misalnya ada yang minta minum, kenapa boleh? Aku tidak dipraktik sawah lagi. Kalau ada orang minta minuman di kanan, ada di kiri, maka dia berikan yang di kanan. Mana lolo dari kanan, mana tuh dari kiri, dia utamakan yang kanan dulu. Pasar ronjin dari kanan itu seperti ini. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian badannya berbau minyak-minyak. Sudah bau minyak-minyak, macam bau minyak-minyak. Jadi bau minyak-minyak nanti ya. Ya. Dan itu dari kejauhan nyara rasana 500 meter sudah tercium baunya. Karena yang kira Rasulullah. Karena ngapa nanti sekarang ini kira Rasulullah? Karena rasa. Karena apa? Bilang gini tapi rasa minyak-minyaknya. Jadi 500 meter kurang lebih sudah tercium bau minyak-minyaknya. Begitu harumnya Rasulullah SAW. Dan keringat dia berbau minyak-minyak. Keringat beliau berbau minyak-minyak. Jadi saya kira tidak boleh kita mengatakan Rasulullah itu manusia biasa. Dia istimewaan yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu yang saya sampaikan. Walaupun coba kita tulis dari dalam ganta, masalah waktu baru bicara, saya tutup dengan ayat Al-Quran. Inna arsalnaka bihaqqi basiran wa nadhira wa la tusalu an ashabil jahim. Surah Al-Baqarah ayat 119. Sesungguhnya saya mengutus engkau Muhammad dengan kebenaran, bihaqi, basiran, menyampaikan berita gembira, wa nadhira dan berikan ancaman, wala tusaluna sabil jahim, dan janganlah ditanyakan tentang penghuni neraka. Jadi mengenai penghuni neraka urusan Allah, bukan urusan Muhammad SAW. Jadi tidak telah kulekan itu neraka tempatnya, itu urusan Allah itu neraka dan surga, urusan Allah. Urusan kita adalah berdakwah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.